Perayaan Natal bersama dan Tahun Baru di wilayah Santo Onesimus menghadirkan Romo Pendamping Wilayah Romo Hardo Iswanto JM. Acara yang digelar di Kapel Santo Antonius di kediaman Ibu Sisilia Irawati berlangsung meriah. Sejumlah umat yang hadir memenuhi ruang kapel. Sebelum dimulainya ibadat perayaan Natal bersama, Ibu Sofi selaku pembawa acara mempersilahkan Romo, Suster, Ketua Wilayah, dan Ketua Lingkungan untuk menyalakan lilin yang berada di altar sebagai simbol akan kehadiran Kristus pemberi terang dunia. Di dalam khotbahnya, Romo Hardo menyampaikan beberapa makna dan pesan Natal bagi umat di wilayah Santo Onesimus. Berikut cuplikannya. Selamat malam. Ya. Selamat Natal. Selamat Tahun Baru. Udah mantap, kurang mantap tapi suaranya masih lemes. Bapak Ibu, hari ini adalah hari Natalan umat di wilayah Santo Onesimus 1, 2, 3, lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3. Pas seperti sabda Tuhan. Tadi ada 3 raja, 1 dari Onesimus 1, 2 dari Onesimus 2, 3 dari Onesimus 3. Nah itu ya, tadi kan ada 3 raja dari timur, atau yang sering disebut 3 orang bijaksana. Tadi disebut di sini orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, mereka melihat bintang di timur dan mereka ingin datang. Katanya ada raja orang Yahudi yang baru lahir dan mereka ingin menghormati, menyembah, dan mempersembahkan apa yang terbaik yang sudah mereka bawa. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan ini sering kita dengarkan di gereja ketika kita merayakan hari raya Epifani. Ya, Epifani itu ya hari ini dan besok. Yesus menampakkan diri kepada semua bangsa. Dengan kata lain, Epifani itu sama dengan Natalnya seluruh bangsa non-Yahudi. Semua bangsa, karena 3 raja tadi atau 3 majus tadi atau 3 sarjana atau orang bijak itu bukan bangsa Yahudi, tetapi dari luar bangsa Yahudi. Dengan bimbingan bintang, dengan kata lain, bimbingan rahmat Tuhan, bimbingan Roh Kudus, mereka juga ingin bertemu dengan Yesus, Raja yang baru dilahirkan. Maka Natal itu berkat untuk semua orang, anugerah untuk semua orang. Ya. Dengan kehadiran Yesus ini, bahwa keselamatan tidak hanya dianugerahkan oleh satu suku bangsa, tetapi untuk segala bangsa. Dan ini yang patut kita syukuri pada Natal petang ini bersama-sama di wilayah Onesimus.
Apa yang bisa kita renungkan dan kita hayati melalui 3 pribadi orang Majus tadi? Ini yang ingin saya ajak untuk kita hayati, kita renungkan ya. Orang Majus itu selalu mencari kebenaran. Dia kan seringkali disebut orang-orang bijak. Berarti dia ini orang yang selalu terbuka terhadap kebaikan yang di luar dirinya. Dia terus belajar, dia terus mencari, dia tidak mau berhenti, dia tidak puas dengan dirinya sendiri. Walaupun dia sudah menjadi seorang pemimpin, raja dari timur, tetapi dia masih belum merasa cukup, maka ia terus belajar, mencari keutamaan, mencari kebijaksanaan, ya, mencari yang lebih baik lagi, kebenaran-kebenaran itu. Ini contoh seorang pemimpin yang patut kita teladani. Karena apa? Seringkali kan kita ini mandek ya pada diri sendiri, terlalu percaya pada apa yang dipikirkan, terlalu puas dengan apa yang sudah dia yakini. Itu pribadi yang mandek. Orang Majus ini sungguh-sungguh memberikan sebuah gambaran bagi kita. Setinggi apapun kedudukan kita, sepandai apapun pendidikan kita, sebesar apapun kekayaan kita, jangan pernah berhenti mencari kebenaran yang lebih baik lagi. Bisa melalui manapun, bisa melalui orang lain, bisa melalui lingkungan lain, bisa melalui bangsa lain, bisa melalui agama lain, bisa melalui budaya yang lain. Itulah yang dilakukan oleh 3 sarjana dari timur. Lalu dia juga tidak malu bertanya, di mana raja itu dilahirkan. Dia bertanya pada Herodes, raja orang Yahudi itu, ya. Lalu Herodes kaget mendengar bahwa di Bethlehem akan ada seorang raja yang baru lahir. Lalu Herodes itu singkat kata dengan pura-pura ingin tanya dan dengan cara yang seolah-olah dia juga ingin datang untuk menyembah, coba cari. Nanti kalau ketemu, saya juga akan datang untuk menyembah dia. Silahkan cari. Dan benar, 3 Majus ini dibimbing oleh bintang. Bintang itu kan bukan ciptaan manusia ya. Tapi saya selalu mengatakan kepada anak-anak bahwa anak-anak itu harus mempunyai cita-cita setinggi bintang di langit, katanya gitu ya, dalam peribahasa itu ya. Maksudnya anak-anak itu nggak boleh ya main HP terus gitu loh, supaya punya imajinasi, punya cita-cita. Dulu itu ya, orang yang senang mempunyai cita-cita itu kenapa toh kecil ya? Cita-cita ingin jadi apa? Kalau kecil biasanya ingin jadi polisi, ingin jadi dokter, ingin jadi pilot, biasanya itu ya, atau ingin jadi apa lagi ya, ingin jadi bos gitu ya, katanya bos itu punya segala-galanya. Nggak ada yang ingin jadi suster atau jadi romo gitu, nggak ada itu ya, moh gitu loh ya. Ya itu ya. Terus tapi itu cita-cita yang baik, karena anak-anak itu dipacu oleh keinginan yang tinggi sehingga dia punya sebuah semangat hidup yang terus ingin diwujudkan, dikejar, dan itu baik. Dulu kan kalau kita kecil itu sering ke perpustakaan, baca novel, baca cerpen, baca kisah-kisah orang sukses, Santo Santa. Dulu saya itu kalau langganan majalah hidup waktu kecil ya, orang tua saya, di belakang halaman itu selalu ada komik kitab suci, kisah-kisah nabi-nabi zaman dulu gitu ya. Saya pasti baca yang bergambar itu. Jadi punya imajinasi yang
yang sungguh-sungguh mengagumi banyak figur, banyak tokoh. Maka ketika masih kecil rasanya kagum kalau bisa dekat dengan pemimpin. Entah itu pemimpin daerah, entah itu pemimpin gereja, entah itu tokoh-tokoh yang terkenal, entah itu atlet-atlet yang hebat. Kalau ada kunjungan di sekolah, mereka itu menyapa anak-anak sekolah, rasanya itu senang sekali. Dan anak dulu selalu diberi buku untuk minta tanda tangan, seolah-olah dekat dengan orang hebat, orang yang berprestasi, orang yang namanya baik, orang yang pemimpin yang hebat gitu ya. Itu ditanamkan pada anak-anak, dan kita kalau mempunyai tanda tangan mereka itu rasanya puas, bangga sekali, padahal ya oret-oretan gitu loh. Tetapi itu mau menanamkan sebuah imajinasi, sebuah harapan, kerinduan. Bayangkan kalau anak-anak itu tidak punya harapan, tidak punya cita-cita ya, di depan monitor terus gitu, di depan HP terus gitu ya, di depan game terus gitu, kan menjadi tidak ada sebuah cita-cita yang tinggi seperti bintang yang di langit tadi itu ya, tidak ada. Dan cita-cita itu terus berkembang, anak bisa berubah. Yang dulu cita-citanya ingin jadi pilot, tahu-tahu ingin jadi Romo misalnya gitu, bisa berubah ya. Yang dulu cita-citanya jadi Romo, tahu-tahu ingin jadi bos gitu juga ada gitu ya, bisa berubah. Tapi karena apa? Karena sebuah relasi, pengalaman hidup, apa yang lebih penting dalam hidupnya itu kemudian bisa memperbaharui, memperbaiki. Itulah 3 orang Majus yang dibimbing oleh bintang. Dan bintang ini yang mengarahkan jalan hidupnya. Cita-cita yang tinggi itu menuntun jalannya supaya lurus, tidak tersesat. Jalannya adalah baik. Nanti kita renungkan apa itu sebenarnya yang dihayati oleh orang Majus, nanti akan ketemu ya, dengan bimbingan bintang dari langit itu. Lalu orang Majus itu juga setelah mengikuti bintang yang membimbing mereka, akhirnya sampailah dia di sebuah tempat di mana Yesus berada, di mana anak itu berada. Mereka masuk ke rumah itu, melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu mereka sujud menyembah dia. Berjumpa. Jadi bintang itu mengarah kepada tempat di mana anak yang baru dilahirkan itu ada. Dan di situ dia berjumpa dengan ibunya, yaitu Maria. Dan yang luar biasa, mereka menyembah dia, lalu mempersembahkan kepada anak itu emas, dupa, dan mur. Jadi gitu ya. Jadi yang satu tadi mempersembahkan emas, ini dari O1 ya. Terus yang kedua mempersembahkan dupa, ini dari O2. Yang ketiga mempersembahkan minyak mur, ini dari O3. Itu ketua lingkungannya masing-masing ini. Mewakili kita umat lingkungan masing-masing. Ya. Saudara sekalian, perjumpaan dengan Tuhan membuat 3 orang bijak ini tergerak hatinya untuk menyembah dan berbuat sesuatu yang baik, melakukan apa yang mulia, apa yang ada padanya itu juga dipersembahkan. Dengan kata lain, orang Majus ini rela berkorban, rela ya, untuk menyerahkan yang terbaik dari dirinya untuk Tuhan. Nah, saudara sekalian, dari kisah 3 orang Majus ini, 3 orang bijak raja dari timur, sungguh-sungguh mewakili kita semua.
mewakili kita yang tidak keturunan bangsa Yahudi itu ya. Kita darah daging kita ini ada yang dari mana ini? Jawa, dari NTT, ya, dari mana lagi? Nah, keluarga-keluarga keturunan dari mana itu? Sana Cina misalnya gitu. Ada lagi yang dari mana? Manado. Ada yang dari mana? Maduro. Ada yang dari mana-mana. Pokoknya tidak tahu. Nggak penting bagi kita. Keragaman itu dalam iman kita disatukan oleh Tuhan. Semuanya istimewa dan semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, dianugerahi anugerah berkat yang sama, supaya mereka juga akhirnya menghayati keutamaan hidup yang sama, yang membawa kebahagiaan, sukacita, keselamatan yang dibawa oleh Yesus, yang diberikan kepada kita. Saudara sekalian yang terkasih, kalau saya artikan lebih lanjut, kira-kira bagaimana penghayatan dari semangat isi kitab suci yang kita renungkan ini untuk hidup kita saat ini di paroki Kristus Raja di wilayah Onesimus. Ya, semoga umat di wilayah Onesimus itu sungguh-sungguh pribadinya yang terus-menerus tidak puas dengan diri sendiri, lalu mencari kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan, kebenaran dari Tuhan. Kalau itu yang terjadi, tidak ada sikut-sikutan, konflik, sindir-sindiran. Yang ada itu bahwa kita ini sama-sama belajar mencari yang lebih baik. Dan Yesus memberikan contoh kepada kita dengan Dia mau mengunjungi kita, menyapa kita, hadir di antara kita dalam rupa anak kecil, lemah, di tempat yang sangat tidak layak, sederhana. Keberpihakan Yesus ini juga harus menjadi semangat iman kita, ya, semangat hidup kita. Bagaimana kita menjadi umat yang bisa merakyat, bisa bergaul, bisa rendah hati meneladani Yesus, bisa mencari kebaikan yang lebih tinggi. Semuanya itu adalah berkat bagi kita. Maka kita jadikan keteladanan 3 orang Majus ini membangun semangat iman kita di wilayah kita, di lingkungan kita, di keluarga kita. Lalu juga bintang itu adalah penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Masalah apapun, kalau kita itu selalu mohon bimbingan berkat Tuhan dari atas sebagai bintang penuntun hidup kita, pasti kita punya kekuatan. Pasti ada solusi, ada penyelesaian. Itulah kalau kita mencari bimbingan Tuhan, berkat Tuhan, maka kita juga menjadi orang yang rendah hati, seperti 3 orang bijak dan 3 orang Majus tadi. Kita harus mencari itu, ya, dibimbing oleh rahmat Tuhan. Coba kalau mau emosi itu diam. Doa Bunda Maria, maafkan aku amarap emosi, arep mangkel, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah aku. Selesai, sudah ngomong lagi. Nanti kan nanti sabar. Pasti itu. Ya. Jangan langsung pas untuk mau emosi itu langsung ngomong, langsung nulis. Alah, pasti yang ada itu nanti emosi. Coba kalau itu mau marah, mau mangkel, mau memaksakan kehendak, ngomong sama Bunda Maria, Bunda Maria doakanlah aku, salam Maria. Nanti kan kita jadi orang rendah hati.
malu nek mau sombong, malu nek mau minteri orang, malu nek mau nyakiti hati orang. Bunda Maria aja yang seperti itu, ya, tetap setia karena dia punya kekuatan di dalam hidupnya, yaitu Yesus. Itu yang dibimbing oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Lalu apa kebahagiaan mereka ini? Kebahagiaan mereka itu setelah berjumpa dengan Yesus. Inilah puncak kebahagiaan tiga Majus tadi. Bukan ketika dia mendapatkan, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketemu seorang kecil, anak kecil dengan ibunya di rumah yang sederhana, disitulah Raja dilahirkan. Pemimpin hadir di tengah-tengah kita. Ini juga menjadi renungan kita, ya. Maka tiga Majus ini sebenarnya gambaran pemimpin-pemimpin yang dirindukan, perwujudan dari kepemimpinan Yesus sendiri. Sehingga kalau kita itu merindukan pemimpin, nah belajarlah dari tiga orang Majus ini. Sebenarnya tiga Majus ini gambaran dari kepemimpinan Yesus sendiri. Berjumpa dengan orang sederhana, dengan keluarga yang sederhana, di tempat yang sederhana, ya. Lalu di situ mereka menghormati orang yang sederhana, menyembah orang yang sederhana, memberikan yang terbaik, mempersembahkan sesuatu yang terbaik, berkorban untuk orang yang sederhana. Semuanya itu diberikan kepada Yesus yang dalam wujud bayi sederhana tadi. Kalau nanti Bapak Ibu memilih pemimpin, ya carilah pemimpin seperti itu. Pilihlah mereka yang menghormati orang kecil, yang mau hadir merasakan suka duka orang kecil, yang mau berkorban untuk orang kecil, bukan yang ingin cari kuasa. Kuasa itu sarana untuk melayani, untuk mengabdi, untuk mencintai, untuk menyejahterakan. Kalau kita milih pemimpin hanya cari kedudukan, pasti itu tidak kehendak Kristus. Semangat Kristus ini sungguh-sungguh memberikan kepada kita, membuka kita untuk melihat kriteria orang bijak, pemimpin yang sejati itu seperti apa. Maka ketika saya kemarin datang di komunitas petani di Kediri, saya itu diminta ngomong-ngomong dengan orang-orang di desa sana. Saya ini kan alumni petani, ya, walaupun sudah di Surabaya dipanggil, Romo sini, Romo datang, ya. Kira-kira apa kata para uskup soal pemilu damai ini, supaya kita ini tidak terpancing suasana emosi, ya. Yang satu tokohnya sana, yang satu tokohnya situ, itu semua memancing emosi. Akhirnya mereka di atas sana pesta-pesta, yang di bawah ini seolah-olah kita ini beda pendukung lalu berkelahi. Jangan sampai kita diadu domba dengan perkelahian yang hanya gara-gara punya pilihan yang berbeda. Tidak perlu. Ya saya ngomong, ini kriteria yang harus kita pegang sebelum kita memilih. Yang dikatakan oleh Yesus, yang dihidupi oleh Yesus, yang dihayati oleh Yesus. Sehingga orang-orang yang tulus datang kepada Yesus itu sebenarnya dia adalah orang yang terinspirasi oleh Yesus. Maka tiga Majus ini mempersembahkan emas, sesuatu yang sangat berharga, menghormati Allah Sang Raja,
emas sebagai anugerah kehormatan yang tertinggi yang seringkali digambarkan dengan kedudukan, ya, kepercayaan. Lalu juga dipersembahkan dupa. Dupa ini bukan menyan untuk ya keperdukunan, itu bukan. Dupa ini sarana melambungkan doa pujian kepada Tuhan yang membubung ke atas langit yang tinggi, kepada Tuhan Sang Ilahi. Dupa itu adalah sarana kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mur itu adalah minyak wangi harum. Ini nanti untuk menghormati Yesus yang telah menjelma menjadi manusia, tubuhnya seperti kita. Maka kita juga menghormati tubuh Kristus yang pernah membuat kita itu mengenal, hadir di tengah-tengah manusia, tahu perbuatan-perbuatan Yesus sebagai manusia yang nyata. Kalau Yesus tidak menjelma jadi manusia, bagaimana kita tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan? Karena dengan tubuhnya mengenakan tubuh manusia ini, roh Tuhan menjadi nyata konkret di dalam hidup perbuatan yang bisa diteladan oleh manusia. Itulah lambang dari memuliakan tubuh yang menjadi bait Allah, tubuh Kristus. Dan kita semua setiap kali menerima tubuh Kristus itu, ibaratnya kita juga memuliakan Tuhan melalui tubuh kita, jasmani kita, supaya tubuh kita ini sungguh-sungguh dihormati dengan keharuman-keharuman ibarat minyak yang harum mewangi. Bukan hanya sekedar untuk supaya kita aromanya segar, harum, ya, pakai parfum, tetapi ini arti rohani, parfum rohani, supaya hidup kita ini membawa keharuman ilahi, ya. Saudara sekalian, sungguh-sungguh Epifani, yaitu rahmat Tuhan yang dihadirkan di dalam peristiwa Natal untuk semua bangsa ini, menjadi berkat bagi kita semua. 3 orang Majus, 3 orang bijak, raja dari luar bangsa Yahudi, harus menjadi model semangat hidup kita. Dan hari ini adalah Natal bagi kita, Natal untuk kita semua. Semoga kita juga menghayati semangat yang dihayati oleh 3 orang Majus di dalam kehidupan kita sehari-hari, di wilayah kita, di lingkungan kita, di paroki kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita semua di hari raya Natal bersama seluruh keluarga di wilayah Onesimus selalu dicurai, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ketua Wilayah Santo Onesimus Ibu Mira memberikan sambutan singkatnya serta ucapan selamat datang bagi para umat yang hadir. Pada Ibu Mira, kami persilahkan untuk maju ke depan. Kita berikan sambutan yang hangat buat Ibu Mira, Bapak Ibu. Baik, silahkan Ibu Mira. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada di sini. Pertama-tama kita ucapkan syukur karena pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Juru Selamat kita Tuhan Yesus, sehingga kita bisa merayakan Natal bersama 2023 dan Tahun Baru 2024. Saya di sini juga mewakili seluruh fungsionaris wilayah Onesimus
yang saling bekerja sama bahu-membahu terselenggaranya acara ini, dan diharapkan senantiasa selalu support kami sebagai fungsionaris dan saling bekerja sama saling bekerja sama satu dengan yang lain, hidup rukun, guyup, dan diharapkan juga di awal tahun 2024 ini kita semua mendapatkan berkat oleh Kristus, hidup dengan bahagia dan penuh dengan sukacita. Sekian dari saya, semoga cinta Kristus senantiasa mengalir melalui kita semua. Tuhan memberkati dan melindungi kita sepanjang tahun ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Sebagai ungkapan syukur atas perayaan Natal saat ini, umat wilayah Onesimus melakukan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Romo Hardo Iswanto JM, dan kemudian diberikan kepada ketua wilayah dan ketua lingkungan. Mohon kesediaan Romo Hardo berkenan untuk mendampingi Ibu Mira di depan untuk prosesi potong tumpeng. Ya, terima kasih Romo Hardo. Bu Mira tidak sendiri. Ya, seperti yang Romo Hardo bilang, bahwa kita ada 3 orang majus. Iya, baik. Kami mohon dari Ketua Lingkungan O1 dipersilahkan untuk maju ke depan. Ibu Oni. Ya, ini Ibu Ketua Lingkungan O1. Kita berikan aplaus untuk Ibu Oni yang sudah melayani Bapak Ibu selama ini. Baik. Ini orang majus yang pertama, Romo. Baik. Orang majus yang kedua, Ketua Lingkungan O2. Belum. Kami persilahkan kepada Bapak Sony untuk maju ke depan. Ya, ini Ketua Lingkungan O2. Orang majus kedua. Orang majus yang ketiga. Kami persilahkan Ketua Lingkungan. Belum disuruh Ibu, berhenti dulu. Oh, ini baik. Ya, Bapak Ibu, coba dilihat satu persatu. Inilah pelayan-pelayan kita yang ditunjuk oleh Tuhan untuk mendampingi. Semoga mereka semua dapat menjadi orang majus. Begitu ya? Oke, dilihat dulu. Ketua Lingkungan O1 itu namanya Bu Oni. Ketua Lingkungan O2 namanya Pak Sony. Ketua Lingkungan O3 namanya Bu Anita. Pak Sony ini diapit oleh 2 ibu gitu ya. Ya. Oh ya, Romo juga ya. Romo juga. Jadi beliau berdua, laki-laki berdua ini awet muda semua. Diapit ujung ibu, tengah ibu, yang terakhir juga ibu. Kita berikan aplaus kepada mereka semua. Baik, bisa ditarik ke sini. Ya. Ya. Ya, baik. Dipersilahkan kepada Ibu Mira untuk dibantu. Oh ya, baik. Oh, Romo ya. Oh, baik, mohon maaf. Romo, silakan potong tumpengnya. Nah, Romo dulu, baik. Romo, itu make a wish dulu, Romo, make a wish dulu buat wilayah O. Buat wilayah O. Semoga semua umat diberkati oleh Tuhan dengan rezeki dan kebahagiaan. Amin. Amin.
umat wilayah Onesimus memberikan tali asih kepada Romo Hardo selaku Romo pendamping wilayah atas pelayanannya selama ini. Setelah potong tumpeng, Romo diperkenankan untuk maju lagi Romo. Hari ini jadi aktor. Silahkan bintangnya Romo. Baik. Ya, Romo berdiri di sini aja Romo, jangan di sana. Nah, di sini. Ya, Romo hanya berdiri saja. Ya, berdiri saja. Yang cakep. Kalau enggak begitu kan enggak dikerjain. Ya, jangan. Mohon maaf, saya. Iya. Oh, enggak apa-apa. Oh, mau sama Romo. Ya, oke. Foto dulu. Foto dulu. Ya. Yes. Yes. Oke. Silakan duduk kembali. Terima kasih Surya. Tas dulu. Sip? Ya. Baik. Romo, sebagai ungkapan kasih dari kami semua, ada tali asih yang kami sampaikan sebagai wujud cinta umat Onesimus kepada Romo Hardo. Salaman, ya. Terima kasih Romo. Ya, jangan dilihat kecilnya Romo. Nanti jangan dilihat kecil. Sudah Romo, nanti kualat saya. Silakan duduk. Acara pun berlanjut dengan acara kuis. Anak-anak yang hadir pun bersiap dengan antusias menjawab pertanyaan kuis yang diajukan. Kemeriahan bertambah ketika anak-anak berebut untuk menjawab pertanyaan. Di kota mana Yesus lahir? 1, 2, 3. Nggak jadi. Di kota Bethlehem. Ya benar. Sungguh acara yang luar biasa. Kebersamaan dan keceriaan di setiap momen acara saat ini membawa kebahagiaan bagi umat wilayah Santo Onesimus.